Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membahas Samsung Galaxy S20 FE yang saya beli dan saya pakai gara-gara setelah menjual Galaxy Note 20 Ultra, saya kangen dan pengen CLBK ya. Jadi ini adalah driver saya selama penghujung tahun 2020 kemarin. Dan ini adalah Phone of the Year-nya MKB HD, walaupun MKB HD menggunakan yang versi Snapdragon 865. Di Indonesia ini menggunakan Exynos 990 seperti biasa, tapi tidak mengurangi nilai value-nya yang worth it banget ya. Nah, kita akan bahas apa saja sih yang menarik selama saya menggunakan smartphone ini sebagai daily driver. Yuk kita mulai. Pertama yang membuat smartphone ini menarik karena dia punya storage 256 GB ya. Memang yang varian biasanya ada juga yang 128 GB. Tapi kamu cek deh, semua S20 series di Indonesia itu dirilis dengan storage yang mentok 128 GB saja. Jadi malah aneh ya, smartphone yang lebih murah malah punya varian storage yang lebih besar. Dan tenang dulu, memang ini ada sedikit keunikan juga nih. Yang varian 256 GB ini sempat mengalami masalah blokir IMEI ya. Ini bukan masalah dari Samsungnya, saya sempat bahas di Twitter tentang update hari per harinya, gimana saya masukin ini ke service center, lalu nunggu 9 hari sampai akhirnya dapat sinyal. Soalnya ketika saya cek di webnya Kemenperin, ini dapat terdaftar ya si IMEI-nya. Jadi entah di mana masalahnya sehingga nggak bisa connect ke jaringan. Di service center sih katanya di-update software, tapi tetap nggak bisa connect ke jaringan juga. Kemudian ditunggu semingguan, akhirnya bisa, lalu saya ambil dan saya pakai. Udah enak. Kayaknya sih memang ini masalah ketidaksiapan dari regulator ya. Dalam hal ini pemerintah melakukan whitelist terhadap IMEI yang banyak banget. Katanya ada brand lain juga yang melakukan booking nomor IMEI yang banyak banget, padahal smartphone-nya aja belum dibikin. Nah ini yang bikin Samsung akhirnya seperti ini, karena mereka sih tetap daftarin IMEI-nya ya buat smartphone yang sudah ada, enggak yang mau dibuat nanti-nanti. Itu yang saya dapatkan infonya dari teman-teman di lapangan. Kemudian kita beralih ke desainnya. Kenapa saya pilih warna merah? Sebetulnya tadinya pengen warnanya rada beda gitu ya, warna merah. Tapi akhirnya saya rada menyesal kenapa nggak pilih yang warna biru. Walaupun warna merah ini lebih mudah di syuting buat dapetin warnanya dibandingkan yang warna biru. Warna merahnya itu rada opsi menurut saya. Entah kenapa rada-rada kurang keluar. Entah itu dari finishingnya, memang cloud red namanya juga, jadi merah berawan. Dan kalau kamu lihat, ini menggunakan casing anti-crack, not branded, nggak ada brandnya. Nggak jelas brandnya apa, sekitar 75 ribuan saya beli. Sebelumnya saya pakai yang ringke, yang tiket, ringke fusion ya. Dan ini pakai tempered glass menggunakan merek Spygen, harganya 180 ribuan. Kenapa saya bahas aksesorisnya? Karena ternyata walaupun ada versi FE-nya, dia tetap aksesorisnya tersedia banyak dari berbagai brand, termasuk yang brand premium kayak ringke, Spygen. Nilkin mah pasti ada, kemudian yang tanpa branded juga ada yang bagus-bagus kayak gini. Ini akhirnya yang saya pakai terus-terusan. Nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi ya, casing ini. Tapi hati-hati aja, karena pengalaman saya ketika tangan saya basah sama minyak kayu putih, ada bekas kayu putih itu di tangan ya, megang casing ini, jadi merah, luntur ke tangan. Unik memang casingnya, maklum namanya juga casing 70 ribuan. Tapi ini protektif, kemudian juga blend in ya sama desainnya. Jadinya saya suka dan saya pakai terus, mengalahkan yang ringke yang 180 ribuan. Nah kemudian, tolong catat dan perhatikan baik-baik hal-hal yang akan saya bahas berikut ini. Ini adalah plus dan minus dari smartphone ini yang saya rasakan selama penggunaannya. Kita mulai dari yang plus dulu. Yang pertama, dia adalah S-Series yang tak dilupakan. Meskipun ada FE-nya, tetap dapat Android 11 dengan One UI 3.0 lebih cepat dibandingkan yang lain ya. Jadi S-Series itu didahulukan oleh Samsung, baru nanti Note Series. Karena memang kan S-Series duluan yang rilis. Tapi masalahnya kan S20 FE ini rilisnya belakangan setelah Note 20 Ultra. Ternyata dapat Android 11-nya malah tetap duluan dibandingkan Note Series. Mantap jiwa nih. Lalu yang saya rasakan sebagai kelebihan lagi adalah level harga yang lebih murah dibandingkan S20 series lainnya. Dia punya storage yang lebih besar. Ada varian 256 GB. Dengan tetap yang tadi saya bilang, ini punya aksesoris yang premium juga, dijual banyak, berbagai brand ada. Karena kalau udah beli smartphone 9 jutaan, 10 jutaan, kayaknya
pengen proteksi yang lebih bagus ya, dan yang fashionable juga. Dan ini tetap punya pilihan varian aksesoris yang menawan. Sisanya mungkin klise ya, setiap saya bahas flagship Samsung, selalu yang saya puji adalah UX-nya yang enak banget buat dipakai. Asli, One UI ini mungkin salah satu yang terbaik di Android, berbarengan dengan Oxygen OS-nya OnePlus ya. Tapi Oxygen OS kemarin saya rada kurang betah gara-gara ketika dipakai WhatsApp web sering disconnect, sering dibilang smartphone-nya nggak ada koneksi internet. Jadi kayaknya dia ngerem banget masalah penggunaan data biar baterainya lebih hemat. Ini tidak terjadi di One UI. One UI justru ngelos banget, semua notif tetap masuk, udah hampir kayak Android stock, dan itu juga yang bikin One UI ini rada berat dibandingkan UI lain, tapi dengan spek yang diberikan buat S-series sih udah enak banget ya, nggak ada lag, nggak ada apa. Cuma memang ke baterai sedikit lebih boros, karena One UI ini tidak mengerem notifikasi, semuanya masuk real time, semua notif masuk, nggak ada yang kelewat, jadinya buat saya yang memantau kerjaan di smartphone udah cocok banget. Dan juga jangan lupa, buat kerjaan ini sangat membantu karena punya Pro Video Mode, di mana saya bisa menggunakan earphone Bluetooth buat input mic-nya saat merekam video dengan smartphone ini. Dan kemarin saya sempat coba buat ngerekam dengan smartphone ini di unboxing TWS-nya Xiaomi, bagus banget kamera belakangnya, walaupun goyang-goyang gitu ya di meja, kan ini mejanya wobbly nih, tapi dia tetap bisa stabil, berarti OIS-nya nyala nih si smartphone ini, mantap. Kekurangannya tadi udah sebutin satu sih, kekurangannya battery life tidak terlalu bagus, masih jadi masalah Exynos sih sejauh ini, karena Samsung yang pakai Snapdragon setahu saya lebih hemat. Ya, memang Exynos nih kayaknya masih punya masalah di dua hal. Pertama, battery life tidak sehemat Snapdragon punya, walaupun nggak boros-boros banget juga. Yang kedua, penerimaan sinyal juga belum sebagus Snapdragon punya. Kemudian, yang banyak dipermasalahkan panas, saya nggak ngerasain sih kalau panas di smartphone ini. Normal-normal aja, dipakai main game juga nggak demam-demam juga. Jadi kalau orang lain bilang, panas S20 FE, di saya nggak. Minus lainnya mungkin dibandingkan S20 series, dia layarnya flat ya. Saya sebagai penggemar curved screen rada kecewa sebetulnya. Tapi udah tahu dari sejak beli kan kalau ini flat screen. Toh S20 Ultra saja, curve-nya nggak se-curve Note series. Rada kecewa juga saya sama S20 Ultra, karena curve-nya minim banget. Jadi ya oke lah, nggak masalah. Saya akalin dengan pakai tempered glass biar lebih glazed lagi, pakai gesture navigation. Paling yang sedikit masalah adalah setelah update ke Android 11 kemarin. Auto brightness-nya rada-rada ngaco. Ketika saya pakai suka naik turun sendiri. Jadi saya matiin auto brightness-nya sampai saat ini. Entah nanti apakah akan ada bug fix atau solusi lain, atau mungkin itu penyebabnya dari casing-nya atau dari tempered glass-nya, saya belum tahu, belum cari. Tapi sebelumnya di Android 10 nggak kejadian kayak gitu. Jadi saya sinyalir ini adalah efek samping dari update ke Android 11-nya kemarin. Overall, ini smartphone perform well, bisa dipakai kerja, bisa dipakai multimedia, gaming juga ngangkat, looks-nya juga kece, layarnya udah bagus banget, 120 Hz ya. Memang baterai life-nya perlu ditingkatkan lagi, dengan baterai 4500 mAh, kadang sehari ngecas, kalau nggak intens, kalau misalkan lagi jarang banget dipakai, sekali lah. Tapi kalau lagi intens banget dipakai, bisa 2 kali. Kemudian, nggak ada keluhan lain. Saya enak-enak aja pakai smartphone ini. Kalau sekarang saya istirahatkan dulu karena lagi bosan, saya pakai smartphone lain dulu. So, paling soal kamera ya. Dan karena ini adalah dari dasar saya nggak pernah sengaja mengetes kameranya di berbagai kondisi. Jadi kita akan pilihkan foto-foto terbaik yang saya ambil menggunakan S20 FE ini, termasuk videonya juga. Sekaligus menutup video kali ini. Mohon maaf ya kalau yang nungguin format review full buat smartphone ini. Kalau saya, smartphone yang jadi daily driver malah kebanyakan saya nggak ngetes buat hal-hal yang bisa dites di video review ya. Jadi saya pakai aja gitu aja. Kalau betah diterusin pakai, kalau enggak ya udah dibikin reviewnya baru jual. Tapi saya betah pakai ini kecuali satu hal sih yang butuh perbaikan. Saya ulangi lagi, battery life. Sisanya udah oke banget. Level harganya dapat brand bagus, dapat kamera bagus, dapat desain bagus, looks-nya bagus, layar bagus. Serius, ini sangat wajar kalau dibilang jadi phone of the year-nya MKBHD, walaupun dengan catatan ada perbedaan di dapur pacunya. MKBHD pakai yang US version Snapdragon 865, sementara yang global version pakai Exynos 990. Kayaknya kalau ke Indonesia masuk yang Snapdragon akan jauh lebih worth it lagi ya, tapi nggak tahu harganya nanti berapa. Oke, kita akan segera hadirkan foto-fotonya sekaligus menutup video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kenapa dia takut? Bagus ya? Dedek.